Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmatnya yang kita terima, yang tidak pernah bisa kita hitung, terutama pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat zuhur berjamaah. Para ulama mengatakan dalam kesempatan seperti ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala paduan dari 3 hal. Yang pertama adalah inayah, yang kedua adalah hidayah, dan yang terakhir adalah taufik. Inayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa pertolongan Allah, tanpa kekuatan dari Allah, maka kita tidak akan dapat memenuhi panggilan salat ini. Makanya salah satu zikir yang disebut oleh Nabi SAW kanzun, itu perbendaharaan surga, la haula wa la quwata illa billah, yaitu saat kita memasrahkan diri kita kepada Allah, la haula, tidak ada kekuatan untuk berbuat taat, wa la quwata, dan tidak ada kemampuan untuk menghindarkan diri dari maksiat, la haula wa la quwata illa billah, kecuali itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hidayah. Itu saat Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Pada siang hari ini Allah mudahkan kita untuk membenarkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam azan Nabi SAW mengajarkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju salat, marilah kita menuju kemenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, maka ketika kita membenarkan itu, berarti kita sedang menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita sedang terbuka untuk menerima hidayah itu. Karena banyak saudara kita ketika hidayah itu datang, dia tidak menggubris, dia tidak menerima dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang terakhir adalah taufik. Ketika kita bisa menunaikan salat, ketika kita bisa beribadah, berarti kita sedang menerima taufik dari Allah. Taufik itu artinya adalah kesesuaian. Antara apa? Kesesuaian antara kehendak Allah dan rencana hamba. Ya. Barangkali jika Allah Subhanahu wa ta'ala belum mentakdirkan kita untuk bisa sholat berjamaah, mungkin kita punya kesibukan lain yang melalaikan kita. Ya. Dan itu pun sebenarnya ujian bagi kita. Apakah kita mendahulukan kesibukan itu atau mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang selalu menghadirkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW.
ketika Nabi SAW ditanya oleh Aisyah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini? Ketika Nabi tahajud, ketika Nabi sholat malam, Nabi menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik, jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya ya, di bulan Desember, qadarullah di bulan Januari belum diberi kesempatan untuk bisa mengisi, untuk bisa melanjutkan kajian kita. Kita sudah selesai dari Qul huwallahu ahad, ya, salah satu surat yang menjadi kebiasaan Nabi SAW untuk dibaca di dalam sholat. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan surat setelah surat Al-Ikhlas, yaitu surat Al-Falaq. Ya. Ya, di dalam Al-Quran kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ketika kita sholat, bacalah yang mudah. Ketika kita membaca surat setelah surat Al-Fatihah, bacalah surat yang mudah. Ya. Salah satu surat yang dihafal oleh kaum muslimin dari kecil sampai dewasa itu 3 qul. Itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Ya, sementara Qul huwallahu ahad sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita lanjut ke Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Ini kita baca, dalilnya umum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca surat yang dimudahkan. Walaupun keutamaan surat ini di dalam sholat secara spesifik seperti surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas itu saya belum temukan sebenarnya, tapi ini mungkin salah satu surat yang sering kita baca. Ya, kalau Qul ya ayyuhal kafirun kan memang Nabi SAW dawamkan membaca ketika 2 rakaat sebelum subuh. Begitupun Al-Ikhlas, dan 2 rakaat tawaf Nabi SAW juga baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Begitupun ketika sholat witir Nabi juga baca itu. Jadi memang itu surat yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Sedangkan surat Al-Falaq ini salah satu surat yang memang sering kita baca dan memang banyak dihafal oleh kaum muslimin. Ya. Surat Al-Falaq ini sebenarnya turun langsung dengan surat An-Nas. Al-Falaq sama An-Nas itu turun dalam satu waktu. Di antara para ulama ada yang mengatakan turunnya di Mekkah, ada yang mengatakan turunnya di Madinah. Tapi al-mu'tamad yang rajih di kalangan para ulama itu turunnya di Madinah. Ya. Surat ini adalah surat yang agung. Bahkan Nabi SAW dalam beberapa hadis itu Nabi membanggakan. Maksudnya Nabi itu sangat senang besoknya dikabarkan kepada para sahabat ada satu surat lam aramithlah, saya nggak pernah melihat sebelumnya. Saking agungnya surat ini, yaitu Al-Falaq dan surat An-Nas. Ya. Turunnya surat ini disebut asbabun nuzul. Sebab turunnya surat ini ada beberapa riwayat. Di dalam tafsir Al-Baghawi ada beberapa riwayat disebutkan, tapi mungkin kita ringkas. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan tubba an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tubba itu nabi itu disihir. Jadi memang surat ini turun saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang disihir. Ya, tubba hatta yukhayal annahu qad sana'a syai'an wa ma sana'ahu. Jadi Nabi itu dikhayalkan bahwa dia melakukan sesuatu tapi sebenarnya dia tidak melakukannya. Ya. Yang menyihir Nabi SAW disebutkan namanya di dalam kitab-kitab tafsir itu Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Ya.
dari masa Nabi, ketika Nabi berada di Mekah itu sudah banyak percobaan untuk menyihir Nabi SAW. Tapi tidak ada yang mempan. Di Madinah pun juga tidak ada yang mempan. Sampai pada akhirnya para penyihir-penyihir itu datang kepada Labid al-A'sam, meminta agar menyihir Nabi SAW. Ya. Dan diriwayatkan bahwa dia cuma dikasih uang 2 dinar dan dia terima itu ketika menyihir Nabi SAW. Dan disebutkan dan riwayat juga bahwa yang menyihir Nabi SAW itu memang ketuanya Labid al-A'sam. Tapi dia punya anak buah sebanyak 11 orang. Di antaranya adalah anak-anak perempuannya. Makanya nanti di ayat yang keempat disebut wa min syarrin naffathat. Itu kan pakai alif lam. Dan dari keburukan wanita-wanita yang menghembuskan, itu pakai alif lam. Pakai alif lam berarti itu orang-orang yang sudah ditentukan siapa-siapanya. Jadi bukan penyihir umumnya. Itu dalam satu riwayat disebutkan bahwa naffathat ini adalah anak-anaknya Labid al-A'sam. Ya. Ya, disebutkan Nabi SAW itu prosesnya. Labid al-A'sam itu mengirim satu anak kecil yang menolong Nabi SAW. Kemudian anak ini pada suatu kesempatan bisa mengambil sisir, musyattatu ra'sin Nabi. Ada sisir yang di situ nyangkut ada rambut-rambut Nabi SAW. Akhirnya diambil sisir itu dibawa kepada Labid al-A'sam. Kemudian diikat, ada riwayat yang mengatakan pakai boneka, ada yang mengatakan rambut-rambut itu dikumpulkan dengan mayang kurma jantan dan lain sebagainya, kemudian diikat dengan 11 ikatan. Disebutkan dalam riwayat tafsir itu 11 ikatan. Ya. Kemudian diriwayatkan ada yang mengatakan ditaruh di bawah batu besar di suku Bani Zuraik. Jadi Labid al-A'sam ini dari suku Bani Zuraik. Mereka di suku itu ada sumur, ada bebatuan, ditaruh di bawah batu itu. Jadi bukhul, ikatan yang sudah dihembus-hembuskan dengan mantra, menyihir Nabi SAW. Ada yang katakan boneka, terus ada beberapa besi yang menusuk sehingga Nabi SAW merasakan kesakitan di badannya, ditaruh. Kemudian yang mengabarkan bahwa buhul-buhul itu ada di tempat itu adalah Jibril alaihissalam. Ya. Jadi Jibril mendatangi Nabi SAW di hari ketiga. Setelah Nabi SAW merasakan sakit di hari ketiga, Jibril datang mengabarkan bahwa yang menyihirnya adalah Labid bin al-A'sam. Buhulnya ditaruh di sumur atau ditaruh di bawah batu di kawasan wilayahnya Bani Zuraik. Ya. Kemudian Nabi SAW menyuruh Ali radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib diutus Nabi SAW untuk mengambil buhul tersebut. Ya. Ketika buhul itu diambil dan ayat sudah turun, kemudian dibacakan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Totalnya surat Al-Falaq, surat An-Nas, Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, totalnya ada 11 ayat. Setiap dibacakan satu ayat, terbuka buhul itu. Setiap dibaca terbuka sampai 11 ayat dan terbukalah semua buhul, akhirnya dibakar. Ya. Jadi Nabi SAW mendapatkan ayat itu, turun ayat itu ketika Nabi SAW disihir oleh orang-orang Yahudi. Makanya ayat Al-Falaq dan ayat surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu dikenal dengan Al-Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu 2 pelindung, 2 surat yang Allah turunkan memang untuk melindungi kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya Nabi SAW di dalam salah satu riwayat dikatakan Nabi itu pernah mengajarkan bahwa Hasan dan Husain itu dibacakan 2 surat ini ketika malam. Ya. Ada yang mengatakan dengan Qul huwallahu ahad. Jadi ditiupkan di tangan kemudian dibacakan kemudian diusapkan ke badan
kepada Al-Hasan dan Al-Husain. Dilakukan itu 3 kali dan itu menjadi sunnah bagi kita. Ya. Ketika bapak-bapak atau ibu-ibu yang memiliki anak, yang memiliki cucu, ya, di malam hari dibacakan itu kemudian diusapkan dengan keyakinan yang penuh. Ya. Karena terkadang rasa takut kita itu lebih besar daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga surat itu enggak manjur. Ketika kita baca zikir itu, kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena rasa takut kita yang masih lebih besar. Harusnya rasa yakin kita kepada Allah itu lebih besar. Ya, tapi terkadang keyakinan kita tertutupi oleh dosa-dosa yang kita lakukan, tertutupi oleh kebiasaan-kebiasaan kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita juga harus membentengi diri kita dengan memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita lebih bersih dan keyakinan kita bertambah. Dan keyakinan kita yang tadi tertutupi menjadi lebih kita rasakan. Kita lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada pertolongan Allah ketimbang rasa takut kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung dengan Rabbul Falaq, dengan Robnya Al-Falaq. Ya, di situ sebenarnya ayat itu meyakinkan kita bahwa Allah lah yang paling berkuasa terhadap makhluknya, apapun. Ya, karena Al-Falaq itu ada yang menafsirkan dari para ulama tafsir, dari Jabir dan Qatadah mengatakan falak itu subuh. Subuh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Indahnya subuh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sijnun fi jahannam. Itu dari Ibnu Abbas menafsirkan falak itu adalah salah satu penjara yang ada di neraka Jahannam. Ada ulama lain mengatakan wadin fi jahannam, salah satu telaga di Jahannam. Ya. Ada juga ulama lain mengatakan al-khalqu jami'an. Al-falak itu sama dengan al-khalq, yaitu seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita diyakinkan dengan ayat yang pertama ini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan semua makhluk. Ya. Dan kita setara dengan makhluk yang lain. Ya. Dan tidak ada yang kita takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat pertama ini sebenarnya menambahkan keyakinan kita asal kita mengerti apa yang kita baca. Ya. Tidak ada yang di bumi dan di langit kecuali itu semua berlaku kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari apa kita berlindung kepada Rabbul Falaq? Min syarri ghasiqin idza waqab. Min syarri ma khalaq, dari semua yang Allah ciptakan. Di ayat yang kedua ini Allah memulai dengan semua ciptaannya. Ya, dari keburukan semua yang Allah ciptakan. Ya. Dari keburukan semua yang Allah ciptakan. Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan makhluk itu agar seimbang kehidupan di dunia ini, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik aja kan nggak ketahuan karena semuanya baik. Tapi kalau ada yang buruk, maka kelihatan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang buruk-buruk di mata kita itu semua ada hikmahnya. Allah ciptakan iblis, ada hikmahnya. Allah ciptakan kejahatan juga ada hikmahnya. Min syarri ma khalaq, dari semua keburukan yang Allah ciptakan. Kemudian setelah Allah menyebutkan semua umum, kemudian Allah perinci ada 3 yang paling, ada ulama mengatakan ini 3 perkara yang paling besar mudaratnya. Ya, salah 3 perkara yang paling besar mudaratnya. Ya. Yang pertama, min syarri ghasiqin idza waqab.
yaitu ketika malam masuk. Ya mungkin tidak asing misalkan kita menyebut tempat-tempat maksiat itu lebih banyak buka di malam hari. Orang-orang maksiat lebih banyak di malam hari. Ya. Pencurian dan lain sebagainya, kriminal lebih banyak terjadi di malam hari. Ya. Kemudian sihir itu lebih bisa di malam hari. Ya. Jadi keburukan-keburukan, bahkan juga penyakit. Ada ulama yang mengatakan, yuqal innal asqam taktsuru 'inda wuqu'iha. Jadi banyak penyakit-penyakit itu terlebih terasa di malam hari. Ya. Jadi ketika malam itu datang, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan yang membersamainya. Ya. Itu yang pertama. Ya, dan itu salah satu yang besar. Ya. Jadi di malam hari banyak sekali terjadi keburukan dan banyak terasa keburukan di malam hari. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan tersebut. Salah satu keburukan yang besar juga terjadi di malam hari adalah ketika kita susah bangun di akhir malam. Nah, ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu keburukan. Ya. Barangkali kita sudah mendengarkan alarm, kita sudah mendengarkan azan, tapi kita tidak mau bangun. Kita lebih menginginkan atau kita lebih mengiyakan nafsu yang sedang pengen tidur pada saat itu. Apapun alasannya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebut dalam surat ini, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan naffatsat, itu perempuan-perempuan yang menghembuskan mantra, menghembus di buhul-buhul untuk menyihir Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Manhun? Qala Abu Ubaidah, hunna banatul Labid al-A'sam sahardin Nabi SAW. Mereka adalah perempuan-perempuan yang dulu menyihir Nabi SAW, yang dikepalai oleh Labid al-A'sam al-Yahudi. Tapi ayat ini juga berlaku kepada para penyihir yang lain. Disebut di sini penyihir ini dalam bentuk muannats atau perempuan, itu karena a'zam, kebanyakannya adalah perempuan, bukan berarti yang laki-laki tidak masuk. Ya. Ini yang kedua. Jadi sihir ini juga termasuk keburukan yang berat, keburukan yang besar. Ya. Dan sihir ini memang ada. Ya. Sihir ini memang ada. Akan tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, maka itu terjadi. Jika tidak, maka tidak akan kena. Kemudian yang terakhir di ayat ini, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan hasid, dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Ya, di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, qala ulama al-hasidu la yadur illa idza dhahara hasaduhu bi fi'lin aw qaul. Seorang yang hasad itu tidak akan membahayakan kecuali dia bereaksi dengan ucapan dan perbuatan. Kalau dia merasakan hasad kemudian dia bereaksi mengiyakan hasad itu, ya, dengan ucapannya, dengan ucapan misalkan dia mengadu domba, dengan ucapan dia menghasut orang lain, dengan fitnah dan lain sebagainya, maka ini yadur, ini membahayakan. Atau dia fi'al, atau orang yang hasad itu melakukan satu perbuatan yang membahayakan orang yang dihasati, seperti mungkin disihir, atau dijebak sehingga mungkin dia kecelakaan dan lain sebagainya. Ya. Karena di tafsir Al-Qurtubi, di tafsir yang sama dikatakan, Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, al-hasadu awwalu dzambin usiyallahu bihi fis sama' wa awwalu dzambin usiyallahu bihi fil ard. Dosa yang pertama kali
terjadi di langit, dan dosa yang pertama kali terjadi bersama anak Adam di bumi itu adalah hasad. Ya. Kenapa iblis benci kepada Adam, kemudian menggoda Adam? Itu karena hasad kepada Adam. Kenapa Qabil membunuh saudaranya Habil? Karena hasad kepada saudaranya. Ya. Maka Imam Al-Qurtubi menyimpulkan al-hasidu aduwwu ni'matallah. Jadi sebenarnya orang yang hasad itu musuhnya itu adalah nikmat Allah. Jadi musuhnya yang hakiki itu sebenarnya adalah nikmat Allah. Barazallahu fi khamsati awjuh. Nah, dia menentang Allah. Orang yang hasad ini sedang menentang Allah dalam 5 perkara. Yang pertama, abghadha kulla ni'matin dhaharat ala ghairi. Dia tidak suka, dia marah, dia benci setiap nikmat yang diberikan kepada selainnya. Sakhitun liqismati rabbih. Dia tidak terima dengan pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seakan-akan dia mengatakan, lima qasamta hadhil qismah. Kenapa engkau bagi nikmat seperti ini ya Allah? Seakan-akan berkata seperti itu. Kemudian yang ketiga, dhaddun fi'lallah. Dia menentang apa yang Allah lakukan. Kan fadlullah yu'tihi man yasha. Allah itu memberikan karunia, memberikan rizki, memberikan fadl itu kepada orang yang dia kehendaki. Dengan keadilan dan dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sembarangan kasih. Itu semua karena hikmah Allah, karena keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia menentang apa yang Allah lakukan. Kemudian yang keempat, khadlu awliyaillah. Ketika wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan sesuatu, satu kenikmatan, dan dia tidak suka, berarti dia sedang menghinakan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang dipilih oleh Allah untuk menerima nikmat tersebut. Ya. Bersamaan dengan itu yang kelima, a'ana aduwahu iblis. Dia sedang membantu musuh Allah yang bernama iblis. Ya. Karena mereka punya tujuan yang sama. Nikmat yang Allah berikan itu menjadi balak bagi orang yang menerimanya. Paling tidak tuh nikmat hilang dari orang yang menerima nikmat tersebut, dari hamba Allah yang diberikan nikmat tersebut. Ya. Ya, jadi ini 3 keburukan yang disebutkan, keburukan-keburukan besar yang disebutkan dalam surat ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari segala keburukan apa yang Dia ciptakan. Kan kita diperintahkan oleh Allah, qul, katakanlah, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari segala keburukan yang Allah ciptakan. Kita disuruh, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan surat ini menjadi surat yang rutin kita baca setiap hari dalam zikir pagi, zikir sore, ketika kita hendak tidur di malam hari, itu kita baca. Ya, kalau bisa surat ini selalu hadir dalam setiap hari, ya, dalam zikir-zikir yang kita baca, dan menjadi bukti bahwa kita menghamba kepada Allah, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan barokah dari surat ini Allah lindungi kita dari keburukan-keburukan. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.